Gimana kabarnya? Alhamdulillah cukup baik. Cukup baik ya. Ya, alhamdulillah. Dengan cuaca Malang yang sangat wow ini, ya semoga senantiasa baik, senantiasa sehat. Amin. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afida Elvira Hidiasma, seperti yang Mbak Erin ketahui, bisa dipanggil Afin gitu ya. Kalau Mbak Erin mungkin bisa disebutkan nama atau sama kesibukannya, hobi atau apa? Oke, perkenalkan nama saya Erin Dulzama, biasa dipanggil Airin. Saya kesibukannya mungkin kuliah semester 5 di UM. Semester 5 mau ini ya, mau magang nggak? Iya, kebetulan semester depan saya magang. Oh, magangnya di mana nih kalau di UM? Nggak tahu ya, kayaknya ada pilihan beberapa gitu loh, bisa di luar dan bisa di Malang. Maksudnya kayak apa di sekolah atau di perusahaan atau di mana tuh? Di sekolah. Nggak bisa kalau di luar ya? Nggak tahu, mungkin ada persyaratannya tapi saya nggak tahu sih, karena belum mikirin juga mungkin. Dan juga semester ini menurut saya kayak gader sekali ya, jadi saya belum memikirkan untuk magang di mana dan di apa gitu. Oke. Tapi pengen magang di rumah nggak? Iya, pengen banget sih kalau hal itu, karena kan semester depan kan nggak ada itu kan, nggak ada matkul, cuma magang gitu toh. Jadi saya pengennya tuh di rumah, karena biar tiap hari itu di rumah gitu loh. Biar juga nggak ngeluarin uang kos juga kan. Iya. Oh, berarti kalau mau magang di rumah ini apa barangnya dibawa pulang semua? Iya, karena kan 4 bulan ya di rumah, masa kita membayar kos yang tidak ditinggalin, sayang banget dong uangnya. Oh, berarti semester depannya mau cari kos lagi? Iya, semester depannya. Enak sih sebenarnya kalau gitu, lebih hemat juga, lebih dekat sama keluarga. Emang rumahnya di mana? Saya kebetulan rumahnya di Bojonegoro. Itu masih Jatim ya? Jatim lah. Geografi saya jelek. Di mana sih, daerah mana sih tuh? Daerah antara Nganjuk dan Madiun. Oh, oke. Baru tahu saya. Tapi kalau di rumah udah kepikiran di sekolah mana atau apa gitu? Iya sih, kalau di rumah mungkin rumah saya tuh terpencil ya, jadi sekolahnya pun jauh, jadi berkemungkinan juga nggak di rumah, nggak bisa. Tapi saya pengen di rumah. At least pulangnya. Iya, pulangnya tuh deket, pulangnya deket. Mungkin nggak tahu sih, belum mikirin juga pulangnya gimana, karena kebetulan saya juga rumah saya tuh paling pojok dan paling kecil, jadi untuk sekolah favorit itu jauh. Oh, oke. Sama sih, saya kalau mau ke bagian kotanya 2 jam. Iya, sama saya juga. Saya tuh lebih seringnya sih ke Nganjuk, walaupun saya di Bojonegoro, tapi saya sekitar Nganjuk. Oh, kalau saya lebih sering ke Malang daripada ke Lumajangnya. Oke. Mbak Irin. Mbak Irin ini udah pernah konseling sebelumnya? Belum. Jadi ini pertama kali ya? Iya. Oke, kalau gitu saya mau briefing singkat. Bukan briefing sih, menjelaskan secara singkat gitu ya, konseling ini seperti apa. Jadi konseling ini merupakan sebuah apa ya, kayak musyawarah, kayak bincang-bincang, ngobrol, diskusi gitu mengenai sesuatu yang Mbak Irin bawa gitu, entah cerita, entah kondisi-kondisi tertentu gitu, atau apapun yang Mbak Irin pengen ungkapin gitu di sini. Dan dimana saya jadi konselornya dan Mbak Irin jadi konseli, dan saya sebagai konselor itu nggak bisa semata-mata memberikan solusi gitu ya atas apa yang Mbak Irin pengen. Jadi saya punya keterbatasan. Dan saya harapannya itu kita nemuin solusinya itu bareng-bareng
dan semua keputusan mau solusinya itu dipakai atau enggak atau gimana itu keputusannya ada di Mbak Aini sendiri dan it's up to you gitu loh mau diapain gitu kan. Tapi harapannya kita bisa mencapai tujuan kita gitu ya di konseling gitu. Dan saya juga akan menjamin gitu loh bahwasanya saya nggak akan membocorkan ceritanya Mbak Arin ke manapun, ke siapapun, dan ya gitu. Dan di dalam konseling ini sebenarnya ada waktunya ya. Kalau Mbak Arin tidak keberatan, kita bisa maksimalkan di kurang lebih 30 menit. Kalau mau lebih juga boleh. Enggak, ini udah cukup 30 menit. Oke, atau mungkin abis ini ada kegiatan atau mau pulang? Kebetulan saya mau ngerjain skripsi. Mau ngerjain skripsi. Oh ini ya, pengajuan skrip sempronya sebelum magang ya? Iya. Karena tahu lah. Capek aja. Gak apa, saya juga sama, saya sendiri. Oke, so apa nih yang membawa Mbak Airin sampai melakukan konseling pada hari ini? Saya tuh merasa di masa kuliah itu saya kurang percaya diri atas apa yang saya lakukan gitu. Saya merasa menjadi beban orang tua dan juga belum bisa menjadi kebanggaan orang tua saya karena saya berkuliah di Bogor. Saya merasa membebani jadi beban orang tua dan kayak percaya diri aja atas apa yang saya miliki. Ini ya, ada problematika di dalam diri mengenai apa ini? Perasaan-perasaannya anak rantau nih. Iya. Kayaknya ya anak kuliah, anak rantau, mahasiswa yang belum punya pekerjaan, belum ngasilin duit sendiri gitu ya. Iya. Ini lumayan relate sama saya ya ternyata karena saya juga mahasiswa. Oke, baik. Ini bisa baik ceritakan lebih lanjut ya. Perasaan-perasaan atau keyakinan-keyakinan yang Mbak Airin mengenai hal ini itu biasanya munculnya atau terjadinya tuh di saat-saat yang kayak apa sih? Saat saya itu sibuk saat kan orang tua saya itu perekonomiannya itu setengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah ya, di mana pasti ada titik ekonomi stabil dan gak stabil gitu. Dan saya tuh saat perekonomian orang tua saya gak stabil, saya tuh merasa menjadi beban orang tua dan juga saya mikirnya tuh emang kuliah ini bisa ya membuat saya sukses, emang kuliah ini bisa ya kayak membuat saya seperti saudara-saudara saya yang udah kerja yang bisa membanggakan kedua orang tuanya dan juga bisa kayak orang tuanya adiknya pengen apa yang dibeli, emang saya bisa ya bisa di titik itu dengan kuliah yang selama 4 tahun ini saya berjuang di mana pasti ada uang terus. Akhirnya ngeraguin Diri sendiri. ya, hasil kuliahnya emang beneran ngaruh ya. Iya. Apalagi mau semester akhir ya. Iya Bu, banyak banget pikiran dalam dirinya. Iya benar. Ini apa namanya? Menuju umur-umur krusial. Iya Bu, iya bener banget. Oke, nah kalau menurutnya Mbak Airin nih, kalau kalau masalah yang Mbak Airin ini bisa dideskripsikan sebagai suatu kayak intensitas suatu hal yang berada di luar dirinya Mbak Airin, masalah ini bakal kelihatan kayak gimana?
gimana sih Mbak Airin memandang masalah ini? Mungkin masalah ini tuh kadang saya berpikir bahwa ini tuh benar dari awal tuh ada di sana. Cuma ada beberapa yang menguatkan bahwa bener loh saya jadi beban itu dari perkataan orang-orang terdekat saya yang membuat mereka tuh kayak kamu loh belum tentu sukses, belum tentu bisa seperti saudaramu mengeluarkan waktu yang, tapi kamu lebih mengeluarkan uang banyak dan belum tentu bisa seperti saudaramu. Itu sih yang membuat saya lebih memperkuat akan statement bahwa saya itu menjadi beban keluarga itu sih. Oke, ternyata sebenarnya Mbak Airin ini dari awal memang kita bisa bilang kalau kepercayaan dirinya Mbak Airin ini nggak setinggi itu. Nah, udahlah nggak setinggi itu ditambahin sama omongan orang. Oke. Lalu apakah kita bisa bilang kalau keyakinan ini tuh muncul dari perkataan-perkataannya orang-orang itu gitu? Iya, karena sebelumnya itu muncul, cuma nggak sekuat itu. Sampai ada beberapa orang perkataan ini yang membuat itu menjadi kuat dan menjadi kayak, oh iya ya gitu loh. Kayak dulu saya dengar bahwa oh iya bener deh. Ada ini ya, kalau saya dengar ada fase-fase overthinking soal apa yang dibilang sama orang-orang ini gitu. Oke, nah kalau masalah ini itu kita tarik keluar, jadi dia jadi ibaratnya seseorang. Jadi ada orang baru nih, kira-kira masalah itu bakal jadi orang yang seperti apa dan siapa namanya? Apa ya? Mungkin si kurang percaya diri. Si kurang percaya diri. Si kurang percaya diri ini dia kayak apa sih? Dia yang orang yang mendengarkan perkataan orang lain dan selalu membebani dia bahwa dia harus tidak seperti itu. Oke, udah tergambar ya seperti apa dia. Nah, saya mau cerita, ketika Mbak Airin ini mempercayai bahwa Mbak Airin ini sangat lekat atau sangat dekat dengan si tidak percaya diri itu tadi, pengaruh apa sih yang dia bawa ke dalam kehidupan Mbak Airin? Harusnya saya makin gak percaya diri tentang apa yang saya capai, terus juga terlalu menekan diri bahwa semuanya harus sempurna, harus bisa untuk melawan orang tua dan mau gak mau selalu nanti harus langsung kerja. Ini ya, ada minder, terus maksain diri, ngasih standar ke diri sendiri kalau abis lulus ya harus langsung kerja gitu. Padahal fresh graduate nggak segampang itu gitu ya. Oke. Ya ini lumayan relate ya sama saya, karena saya mahasiswa udah kepikiran gimana habis lulus mau dibawa mana gitu kan. Guys, emang hal-hal kayak gini tuh nggak bakal ini ya. Kayaknya emang ada di sekitar kita gitu, tapi ya balik lagi ke gimana kita merespon hal tersebut gitu. Karena emang kayaknya ini deh yang sering banget diomongin sama mahasiswa, termasuk teman-teman
abis ini gimana ya gitu. Iya. Kalau pengaruhnya dia terhadap Mbak Airin dalam memperlakukan orang lain ada nggak? Enggak sih, mungkin lebih menekan diri saya sendiri sih. Untuk beberapa orang lain ya udah saya biasa aja, karena saya juga jarang untuk mengekspresi sering mengekspresikan diri, cuma jarang untuk mengekspresikan apa yang saya rasakan dan apa yang sudah saya alami di luar dari perkuliahan maupun dari diri saya. Oke. Secara nggak langsung itu juga membawai Mbak Airin untuk menutupi bahwa Mbak Airin juga merasakan keminderan itu. Iya. Oke. Ya wajar juga itu, normal loh untuk dirasakan sama kita ya kalau kayak gitu. Oke, kalau kita dari tadi ngebahas soal si tidak percaya diri yang selalu pengen perfeksionis dan takut sama masa depannya dan selalu ngedengerin semua perkataannya orang. Sekarang saya mau tanya nih ke Mbak Airin, di momen-momen seperti apa si tidak percaya diri ini nggak ada? Mungkin momen saat saya bercerita kepada orang saya sih, karena mereka selalu kayak menyemangati saya dan apa ya, mengatakan bahwa saya bisa gitu. Oh, support. Saya support saya dengan sangat baik, dan mereka sangat memberikan kepercayaan bahwa saya bisa loh untuk menyelesaikan kuliah dan mengambil apa yang saya inginkan. Oke, ketika Mbak Airin ini mendapatkan dukungan gitu ya daripada orang tua yang memang sangat, kalau saya dengar sih sangat senang gitu ya punya Mbak Airin punya anak yang kuliah gitu, walaupun emang jauh dari Bojonegoro ke Malang, jauh banget gitu. Gitu. Ya itu apa ya, merupakan bentuk daripada kepedulian dan kasih sayangnya orang tua gitu ya terhadap Mbak Airin, dan itulah yang ternyata jadi momen penting gitu, salah satu momen penting di dalam hidupnya Mbak Airin. Selain itu ada lagi nggak hal-hal yang kayak bikin si ketidakpercayaan diri itu buat sementara waktu hilang gitu, selain sama orang tua? Mungkin saat saya ngobrol sama teman saya, karena menurut saya itu merefreshing otak dan nggak memikirkan yang meninggalkan kayak saya seperti sempurna itu nggak terkira saat saya ngobrol sama teman saya dan mendengarkan mereka bercerita itu. Walaupun saya nggak bercerita, tapi saya suka banget mendengarkan orang lain bercerita. Oke, ketika Mbak Airin ini terhibur gitu ya, terhibur, lagi moodnya baik, lagi senang, lagi nggak terdistraksi gitu-gitu, sepertinya itu juga cukup ini berpengaruh banyak ya. Untuk mendistraksi Mbak Airin dari si siapa tadi? Iya, si gak percaya diri tadi. Iya. Ada kita temuin beberapa ya, berarti ada pas sama orang tua, pas mendengarkan kalau orang tua mendukung kita, disemangatin. Emang kayak validasi itu emang perlu banget ya. Perlu banget, apalagi di semester yang kayak dari ini ya. Emang apresiasi itu harus ada gitu kayaknya. Setelah ngelakuin segala hal yang berat di perkuliahan itu kayak siapa yang mengapresiasi aku? Iya, mungkin perasaan itu juga sih Bu, karena saya tuh kebetulan saya sangat untuk percintaan di hal itu kebetulan belum ada. Jadi mungkin apresiasi dan
masalah itu mungkin bisa menjadi faktor utama ya dan saya bisa bertahan di perkuliahan ini. Oke, relate juga ya. Saya juga gitu. Karena bentuk afirmasi, bentuk pujian, terus bentuk apresiasi itu tuh akan secara nggak langsung membangkitkan semangat kita buat menuju tujuan kita gitu. Oke, keren. Nah, berdasarkan hal-hal itu, berdasarkan cerita-cerita kayak yang waktu sama orang tua, waktu sama temen, aku sih nggak percaya diri itu nggak ada ya. Sebenarnya apa sih yang pengen Mbak Airin tanemin di dalam dirinya Mbak Airin? Mungkin saya menanyakan bahwa semua orang tuh pasti ada struggle-nya masing-masing ya. Harusnya nggak usah mikirin kata orang lain karena kamu udah mencapai dan udah berjalan sejauh ini loh. Itu udah suatu pencapaian yang sangat keren banget karena nggak semua orang bisa di titik ini tanpa nggak seperti dirimu yang udah bisa di titik ini, karena pasti ada orang lain yang nggak bisa sampai di titik ini. Mungkin mereka awalan masuk aja udah ada yang mau keluar, udah ada yang beberapa struggle dengan perkuliahannya maupun dengan hal-hal di dunia lain, tapi kamu udah bisa untuk sampai di sini dan itu sih nggak bisa untuk menekan terlalu dalam untuk diriku, dan juga pasti untuk kesuksesan pasti ada porsi masing-masing. Oke, bahwasannya sukses itu udah ada takarannya, udah ada jatahnya. Dan ya omongan orang merupakan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya ternyata. Oke, nice. Ini berhubungan banget sama si tidak percaya diri tadi yang muncul banget di awal yang kita cerita, yang Mbak Airin ceritain di awal tadi ya, mengenai omongannya orang gitu terkait hal itu. Oke. Kemudian dengan nilai-nilai yang ingin Mbak Airin tanamkan ini, dengan nilai-nilai yang baru ini, kalau Mbak Airin bisa menceritakan kembali, bisa menceritakan ulang di versi dimana nilai-nilai tersebut itu udah ketanam gitu di dalam dirinya Mbak Airin, kira-kira bentuk daripada cerita tersebut itu bakal jadi seperti apa? Mungkin saya dalam cerita itu menanamkan pada diri saya bahwa saya bukanlah beban bagi keluarga saya, melainkan bagian dari juga orang untuk melihat saya bisa bertumbuh kembang baik dan bisa untuk survive di perkuliahan maupun di rantauan, dan juga saya untuk mempersiapkan diri untuk masa depan, nggak mencari tentang kesuksesan ataupun dengan patokan sebelum saya bisa mendapatkan uang banyak itu. Dan juga cerita saya yang baru ini bukanlah tentang perbandingan diri dengan orang lain, yang dimana itu akan membuat saya bisa membuat saya nggak yakin dengan diri saya. Oke. Ya, hidup bukan sebuah kompetisi gitu ya. Dan nggak ada yang perlu dibandingkan hidup kita dengan hidup orang lain atau hidup orang lain dengan milik kita, karena pada akhirnya semua orang punya jalan masing-masing dan momen-momen berharga masing-masing gitu yang emang semua prosesnya itu bisa kita rasain nikmatnya di berbagai sisi gitu, nggak harus ikut standarnya orang lain. Nice. Kalau menurut saya tuh ini inspiratif banget ya, karena kayak yang saya bilang tadi, saya juga mahasiswa. Jadi saya juga belajar juga di sini bahwasannya
pentingnya kita buat ngefokusin ke diri kita sebagai sesuatu yang utama tuh emang benar-benar sangat krusial banget gitu. Bagus ya, Mbak Iri udah cerita sedemikian rupa yang ternyata bisa akhirnya jadi sesuatu yang jadi insight baru gitu. Lalu untuk mencapai hal-hal kayak gitu, apa sih yang bisa Mbak Iri lakuin buat ngedapetin itu semua? Mungkin langkah kecil yang bisa saya lakukan adalah dengan belajar lebih menerima dan menghargai diri sendiri sih, karena walaupun cerita tadi saya lakukan, tapi dengan tidak menanamkan untuk menghargai diri saya sendiri dan memperapresiasi menurut saya mungkin nggak akan ada cerita tadi. Oke, dengan menghargai, menerima, dan mengapresiasi diri sendiri gitu ya, bahwasannya aku udah bisa di titik ini tuh udah merupakan sesuatu yang membanggakan gitu, dan gak semua orang juga mendapatkan kesempatan yang sama kayak aku gitu. Mungkin ya saya juga mengapresiasi sekali Mbak Irin yang kuliah sampai semester 5, yang habis mau magang, mau selesai lah ya. Itu ya semoga dilancarin segala urusannya, semoga kuliahnya bisa tepat waktu lulusnya. Mungkin harapan saya juga sama ya, semoga Mbak Irin bisa mencapai apa yang Mbak Irin inginkan gitu dalam hidupnya Mbak Irin dan dalam konseling kita juga. Nah, untuk orang-orang di dalam ceritanya Mbak Irin ini, mungkin ada orang-orang penting yang memang posisinya sangat istimewa gitu. Mungkin akan Mbak Irin tambahkan atau akan Mbak Irin upgrade gitu posisinya di dalam cerita ini atau gimana? Mungkin dalam cerita ini saya nggak ada orang dalam tokoh, tapi saya akan membuat tokoh penting dan versi ini orang tua saya sih. Orang tua saya akan jadi tokoh penting dalam cerita versi ini. Orang tua ya, emang the power of orang tua. Oke, sayang banget nih kayaknya sama orang tuanya ya. Ada nggak sih yang pengen Mbak Irin sampaikan ke mereka atau yang ngebikin mereka supaya mereka tahu gitu loh tentang Mbak Irin atau apapun gitu? Mungkin saya ingin mengatakan kepada mereka supaya mereka tahu bahwa saya ini di sini sedang berusaha untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan juga saya ingin membangunkan orang tua saya dalam versi terbaik saya di sini. Walaupun saya sangat struggle banget, tapi dengan adanya orang tua saya ingin berdoa kepada orang tua saya bahwa saya tuh bisa loh untuk sampai di titik nanti wisuda maupun dalam titik untuk semester yang depan, yang semester depan ke depannya. Oke, ya semoga harapan-harapan itu bisa segera terwujud ya, sesuai dengan keinginannya Mbak Irin, dan saya yakin kalau orang tuanya Mbak Irin juga akan sangat senang gitu ya memiliki sosok putri seperti Mbak Irin. Nah, setelah kita bincang-bincang tadi, mungkin Mbak Irin ada sesuatu yang
ingin Mbak Irin sampaikan atau Mbak Irin dapatkan nih sama kita ngobrol? Mungkin yang saya dapatkan dalam sesi konseling ini itu sih, saya nggak boleh mendengarkan apa perkataan orang lain karena orang lain belum tentu tahu apa yang saya lakukan di kehidupan saya, yang saya perjuangkan dalam kehidupan saya. Jadi itu sih, dan juga menghargai diri saya sendiri. Oke, ini ya, mungkin mengelola apa yang dikatakan sama orang lain gitu dengan lebih jeli lagi untuk diproses sama otak kita gitu kali ya. Oke, keren, udah bagus sekali. Mungkin itu aja ya. Atau mungkin Mbak Irin ingin menjadwalkan pertemuan kembali untuk melihat perkembangannya selama beberapa hari atau beberapa pekan ke depan, gimana? Iya, sama jadwalnya itu. Boleh. Nanti saya hubungin lagi gitu ya. Oke, kalau gitu makasih. Saya mengapresiasi Mbak Irin karena udah memberikan insight baru juga kepada saya. Saya belajar banyak hari ini dan semoga Mbak Irin juga mempelajari sesuatu gitu ya dalam konseling kita. Oke, kalau gitu makasih. Begitu aja konselingnya bisa kita akhiri ya. Sampai sini Mbak Irin. Siang Bu, terima kasih. Sama-sama.